إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أيها الناس. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Di antara rahmat Allah Jalla wa Ala kepada hamba-hambanya yang muslim, yang mukmin, yang beriman kepadanya, yang beriman kepada Rasulnya Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang beriman dengan hari akhir, Allah Jalla wa Ala memberi kesempatan kepada mereka waktu-waktu, musim-musim, masa-masa, di mana pada masa-masa itu, di waktu-waktu itu Allah Jalla wa Ala melipat gandakan berbagai macam amal kebajikan, amal saleh, amal ketaatan, amal ketakwaan bagi hamba-hambanya yang mengerjakan amal kebajikan di situ. Dalam Islam, kaum muslimin rahimakumullah, banyak sekali waktu-waktu, musim-musim, masa-masa di mana kaum muslimin bisa berlomba-lomba mengerjakan amal kebaikan, amal kebajikan di musim-musim itu. Musim-musim ibadah, musim-musim ketaatan, amal kebajikan, musim-musim di mana Allah Jalla wa Ala mensyariatkan amal-amal kebajikan, kadang secara umum, kadang tertentu, dan yang terpenting ialah pahalanya dilipat gandakan, pahala amal di masa-masa itu. Kesempatan bagi kaum muslimin, bagi kaum mukminin untuk mengumpulkan pahala besar, untuk menumpuk pundi-pundi pahala dari Allah Jalla wa Ala, catatan amal kebajikan dia. Dalam Islam kalau mutartib dari mulai sekarang ada sekitar 7 bulan berturut-turut. Bulan-bulan itu masuk dalam kategori mawasimul al-amal, musim-musim amal. Dimulai dari Rajab yang telah lewat kemarin. Rajab merupakan Syahrullahil Muharram, salah satu bulan-bulan haram yang 4. 3 berturut-turut, Dzulqa'dah, Dzulhijjah, Muharram, dan Rajab. Sebuah bulan, barakallahu fikum, ketika dinyatakan termasuk bulan haram, maka secara umum semua amal kebajikan di masa itu
dilipat gandakan pahalanya oleh Allah Jalla wa'ala. Secara umum satu kebaikan diganjar 10 kali lipat. Al-hasanah bi asyri amsalihha. Namun bisa berlipat-lipat ganda terkadang karena keutamaan tempatnya, terkadang karena momen tertentu, terkadang pula dikarenakan keutamaan waktunya, syarafuz zaman. Di antaranya adalah bulan-bulan haram. Maka dalam Rajab kemarin, apapun amal kebajikan yang dikerjakan saat itu berlipat ganda pahalanya. Untuk Rajab tidak ada amal khusus, tidak ada amal khusus puasa 1 Rajab, tidak ada amal khusus qiyamul lail Jumat pertama Rajab, tidak ada. Yang ada amal secara umum. Hadis yang menyebutkan keutamaan puasa khusus 1 Rajab, qiyamul lail Jumat pertama Rajab itu palsu. Hadis yang maudhu, dikatakan palsu oleh para ulama kita. Amal secara umum, Rajab termasuk bulan haram. Sekarang kita masuk Sya'ban. Sya'ban ini kaum muslimin rahimakumullah, bulan yang dilalaikan oleh kebanyakan kaum muslimin. Diapit oleh Rajab, bulan yang haram, dan setelahnya bulan Ramadan. Tengah-tengahnya Sya'ban. Orang banyak melalaikannya. Nabi kita Muhammad SAW ketika bulan Sya'ban, beliau mencontohkan, memberikan bimbingan kepada umat yang kaum muslimin. Beliau memperbanyak puasa Sya'ban. Hukumnya sunnah, tidak wajib. Memperbanyak puasa Sya'ban. Bahkan hampir beliau puasa sebulan penuh. Tidak pernah beliau puasa di bulan-bulan yang lain selain Ramadan, puasa hampir sebulan penuh sebagaimana Sya'ban. Beliau menyebutkan beliau berpuasa Sya'ban dikarenakan kata beliau syahrun yaghfalu anhu nas, bulan orang banyak lalai. Ketika lalai, beliau ingat dengan ibadah kepada Allah. Bulan yang diangkat padanya amal-amal kebajikan. Beliau ingin amal kebajikan diangkat dalam kondisi berpuasa. Sehingga disyaratkan namanya Shiyamu Sya'ban. Kaum muslimin rahimakumullah, para salafun salih dari kalangan para sahabat, tabi'in, atba'ut tabi'in secara khusus, dan ulama-ulama terdahulu, mereka menyebut Sya'ban dengan sebutan Syahrul Qurra, bulannya para qari, dikarenakan kaum muslimin, kaum solihin sudah memulai fokus membaca Al-Quranul Karim semenjak Sya'ban. Lanjut Ramadan, puncaknya 10 hari yang terakhir, puncaknya malam Qadar. Sehingga Sya'ban dikatakan Syahrul Qurra, bulannya orang-orang membaca Al-Quran. Dari amalnya para salaf, amal yang sangat dianjurkan ketika Sya'ban ialah tilawatul Quran, membaca Al-Quranul Karim. Persiapan Ramadan. Berikutnya lagi Ramadan, Syahrul Mubarak, bulan yang penuh dengan berkah, disepakati keutamaannya semua kaum muslimin. Bulan orang berbondong-bondong untuk berlomba-lomba mengerjakan amal kebajikan, terutama yang fardhu, siam Ramadan, kemudian salat tarawih, sunnah muakkadah, amal-amal yang lain, baca Al-Quran, berinfak, bersedekah, beristighfar, berzikir, berdoa, dan yang lain-lainnya. Sepakati oleh kaum muslimin, bulan yang sangat utama, masa untuk beribadah kepada Allah Jalla wa'ala. Setan dibelenggu, pintu langit dibuka, pintu neraka ditutup, menggambarkan kebajikan kala itu menyebar luas, mudah melakukannya. Kejahatan diminimalisir, diredam, sedikit sekali yang melakukannya. Sehingga Ramadan momen yang luar biasa untuk beribadah kepada Allah Jalla wa'ala. Semoga Allah Jalla wa'ala memberikan taufiknya kepada kita semua selama Sya'ban, diberi kemudahan untuk bisa memperbanyak puasa, bagi yang mampu baca Al-Quran, persiapan untuk Ramadan,
Dan semoga Allah Jalla wa'ala memberikan kepada kita kesempatan yang berikutnya, kesempatan untuk berjumpa kembali Ramadan tahun ini dalam kondisi sehat walafiat, dalam kondisi diberi taufik bil hidayah, diberi kemudahan untuk mengisi Ramadan dengan segenap amal kebajikan yang dibimbingkan dalam Islam. Amin ya rabbal alamin. Berikutnya lagi Syawal. Syawal merupakan bulan haji, Ashurul Hajj. Syawal padanya ada Idul Fitri. Pada Syawal dianjurkan puasa 6 hari Syawal, bisa berturut-turut, selang-seling, yang penting 6 hari Syawal, bulan haji. Orang di mana bisa memulai berangkat ke tanah suci dengan niat haji. Berikutnya lagi Dzulqa'dah, bulan haram, juga bulan haji. Amal kebajikan di masa itu dilipat gandakan oleh Allah Jalla wa'ala. Apapun amalnya, Dzulqa'dah enggak ada amal khusus. Yang ada adalah bulan haram, dan bagi yang berhaji itu masuk bulan haji. Dzulhijjah puncaknya bulan haji, bulan haram. Di sana ada ayyamul ashr, 10 hari pertama Dzulhijjah. Jadi disebutkan keutamaannya, tidak ada satu amal pun yang lebih Allah cintai melebihi amal di ayyamul ashr, 10 hari pertama Dzulhijjah. Bahkan lebih utama dibandingkan dengan jihad fi sabilillah, dengan nas hadis Ibnu Abbas semoga Allah meridainya. Apapun amalnya lebih utama, lebih afdal dibandingkan dengan jihad fi sabilillah. Tidak ada yang bisa menandinginya kecuali seseorang yang keluar dari rumahnya untuk berjihad fi sabilillah dengan hartanya, dengan nyawanya, dan tidak ada yang kembali sedikit pun daripadanya. Hanya itu yang bisa mengalahkan amal kebajikan pada ayyamul ashr. Di sana ada ayyam Arafah, 9 Dzulhijjah. Dianjurkan puasa Arafah. Ada 10 Dzulhijjah merupakan Idul Adha. Ada ayyam tasyrik, masa-masa untuk menyembelih hewan kurban. Banyak amal kebajikan ketika itu. Kemudian Muharram, bulan haram, dianjurkan di sana puasa Tasu'a, Asyura, 10 Muharram. Puasa yang sangat dianjurkan, dulu pernah diwajibkan, kemudian menjadi sunnah dengan adanya kewajiban Ramadan, dan dia termasuk bulan haram, sehingga semua amal kebajikan ketika itu dilipat gandakan pahalanya oleh Allah Jalla wa'ala. Rajab, Sya'ban, Ramadan, Syawal, Dzulqa'dah, Dzulhijjah, Muharram, 7 bulan berturut-turut Allah Jalla wa'ala dengan rahmatnya memberi kesempatan kepada hamba-hambanya yang salihin, yang muttaqin, yang mukminin, berlomba-lomba meningkatkan iman dan takwanya, berlomba-lomba meningkatkan kesalehannya, meraih pahala besar, mengambil kesempatan momen-momen yang begitu berharga di bulan-bulan ibadah. Beri kesempatan kepada mereka yang jauh dari Allah Jalla wa'ala untuk mendekat, untuk rujuk, untuk insaf, untuk bertaubat, memperbaiki diri, untuk berbenah diri, taubat kepada Allah Jalla wa'ala, menjadi hamba yang lebih baik di masa-masa ini. Maka muslimin rahimakumullah ta'ala, ambil kesempatan momen-momen ini. Sudah berlalu 1 bulan Rajab, sekarang masuk Sya'ban, dan masih setengah tahun ke depan momen-momen untuk meningkatkan ibadah kepada Jalla wa'ala. Kita song-song bulan-bulan ibadah dengan semangat, dengan keseriusan, dengan kesungguh-sungguhan, dengan tawakal kepada Allah Jalla wa'ala, mohon taufik kepadanya, semoga bisa mengisinya dengan amal kebajikan sesuai dengan yang diharapkan dalam Islam. Hari-hari ibadah penuh dengan ibadah. Aqulu ma tasma'un wa astaghfirullah min kulli dhanbin fastaghfiruh innahu huwal ghafurur rahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah
wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah, amma ba'd. Kaum muslimin rahimakumullah, hal penting yang boleh dipersiapkan untuk menyongsong bulan ibadah. Yang pertama ialah adanya azam yang kuat, tekad yang bulat, kemauan yang kuat dari hati yang paling dalam untuk perbaikan diri, islahun nafsi, mensolehkan diri sendiri, menaikkan takwa dan iman kita dengan amal-amal ibadah di musim-musim ibadah. Punya azam yang sangat kuat, kemauan yang sangat kuat. Saya harus bisa, saya harus berjuang untuk itu. Kesempatan yang luar biasa menjadi hamba Allah yang saleh. Yang kedua adalah memiliki niat yang ikhlas. Tuluskan niat, tata niat, betul-betul yang kita harapkan mardhatillah, ridhonya Allah Jalla wa Ala, yang kita harapkan pahala dari Allah Jalla wa Ala semata, ikhlas, tulus, semata-mata untuk ibadah lillahi tabaraka wa ta'ala, bukan niatan yang lain. Dengan keikhlasan, dengan ketulusan, dengan kejujuran, Allah Jalla wa Ala memberi kemudahan kepada hamba tersebut. Ikhlas kunci keberkahan amal, jujur kunci keberkahan amal kebajikan. Ikhlaskan niat, azam yang kuat, ikhlaskan niat. Yang ketiga adalah barakallahu fikum, semangat untuk muwafaqatus sunnah, mencocoki bimbingan sunnah dalam perkara ini. Wajib kita mempelajarinya, mengilmuinya. Amal-amal apa saja yang disyariatkan dalam Islam untuk mengisi momen-momen bulan ibadah yang kita lalui. Rajab itu apa saja yang disyariatkan, Sya'ban apa saja, Ramadan apa saja, Syawal apa saja, Dzulqa'dah apa saja, Dzulhijjah apa saja, Muharram apa saja, supaya kita beramal dengan dasar ilmu. Ala ilmin, jangan semata-mata semangat amal, ternyata amalnya menyelisih bimbingan Nabi kita Muhammad SAW. Kita berharap pahala, malah mendapatkan dosa dan penyimpangan. Ala ilmin, ala basiratin, dengan dasar ilmu, bimbingan dan petunjuk, kita kaji bimbingan Nabi kita Muhammad SAW, supaya semangat terarah, azam yang kuat terarah, kesungguh-sungguhan terarah, punya keinginan, punya kemauan, punya semangat terarah dengan amal-amal kebajikan yang memang disyariatkan dalam Islam, diajarkan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Sehingga tertata, ada azam, ada niat, ada keikhlasan, dan ada kejujuran, ketulusan, dan sesuai dengan bimbingan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Jangan lupa istighfar, taubat kepada Allah Jalla wa Ala, dikarenakan dosa, kemaksiatan, kemungkaran yang menghalangi kebanyakan kita dari amal kebajikan. Ketika jatuh dalam perkara dosa, akan terhalang dari amal kebajikan. Disertai dengan taubat, istighfar, insaf, rujuk, inabah kepada Allah Jalla wa Ala. Semoga dengan taubatnya kita dan perjuangan kita diberi taufik hidayah oleh Allah Jalla wa Ala untuk bisa ibadah yang sunnah dengan bimbingan sunnah di momen-momen ibadah yang disiapkan dalam Islam. Barakallahu fikum. Setelah itu tawakal kepada Allah, mohon kemudahan kepada Allah, mohon taufik kepada Allah, supaya diberi kemudahan, dibimbing, diarahkan, diberi taufik, diberi hidayah untuk bisa beramal kebajikan di musim-musim amal kebajikan dengan bimbingan ilmu, dengan keikhlasan, dan dengan bimbingan sunnah. Semoga Allah Jalla wa'ala senantiasa menganugerahkan kepada kita semuanya taufiknya, hidayahnya, hal yang selalu kita pinta. Taufik minallah, hidayah minallah, diberi taufik untuk diberi kemudahan mengerjakan amal-amal kebajikan, diberi kemudahan mengamalkan dengan bimbingan sunnah, diberi kemudahan untuk istiqamah di atasnya, diberi kemudahan untuk bisa meraih husnul khatimah wal jannah. Amin ya rabbal alamin. Walhamdulillahi rabbil alamin. Aqimis salat.